Nah, sekarang kita masuk teman-teman sekalian pada AI dan pada VR. Karena seolah-olah pada zaman sekarang orang-orang mengatakan kita tidak perlu lagi Tuhan. Kenapa kita tidak perlu lagi Tuhan? Kenapa kita tidak lagi perlu agama? Karena semuanya sudah bisa di-cover oleh manusia. Dan sekali lagi, ini bukan pertanyaan baru. Ini bukan pernyataan yang baru. Kalau kita bicara tentang masalah teknologi, maka teknologi sekarang itu kan sudah sangat luar biasa ya. Sudah sangat, kayak sudah perkembangannya itu kuadratik gitu maksudnya. Padahal saya masih ingat 2009, 2008. Itu ketika saya pergi keluar kota, itu pasti saya bawa kompas. Kenapa? Untuk menentukan arah sholat itu kemana. Dan pada tahun 2013, 2014, bahkan ketika saya juga berkesempatan untuk dakwah di Amerika, yang itu pastinya teknologinya di atas Indonesia, itu pun waktu itu WhatsApp masih belum ada. Sehingga berkomunikasi dengan Ummu Alila pada saat itu masih via kalau nggak via Kakao Talk itu via Line, kan ya. Jadi masih agak-agak jadul lah pada zaman dulu, dan belum banyak juga pemakai sosial media. Jadi di tahun-tahun itu ya 2013, 2014, kalaupun rame-rame ya itu adalah Twitter. Kalau Instagram seperti yang sekarang tuh masih sedikit, dan juga TikTok apalagi belum ada. Ini adalah pada zaman-zaman dahulu teman-teman sekalian kalau kita lihat. Dan sekarang perkembangannya sudah luar biasa. Bahkan kalau kita bicara tentang hidup kita tuh udah kayak benar-benar sulit kalau nggak ada teknologi. Misal kayak sekarang, kemanapun ketika saya pergi itu ya saya udah nggak usah lagi, kalau misalnya ngisi nih tinggal bilang sama panitia, share log dong Pak, atau kirimin pin Google Map dong Pak, gitu misalnya. Maka setelah itu akan dikirimin dan kita tinggal pakai Maps, lalu kemudian kita jalan, dan insya Allah kemungkinan besar nyampe. Kalau dulu enggak, kalau dulu ya harus berhenti, lalu kemudian di tempat tukang ojek, lalu kita tanya, Pak ini daerahnya di mana ya? Semakin dekat lagi kita tanya lagi, Pak ini masjidnya di mana ya? Kadang-kadang berakhir benar, kadang-kadang berakhir salah. Karena Cibadak itu nggak cuma ada di Sukabumi, tapi juga ada di Bogor, ada di wilayah-wilayah yang lain. Apalagi orang Sunda namanya hampir-hampir sama. Nah, artinya beda banget teknologi zaman dulu dengan teknologi pada zaman sekarang. Zaman sekarang kemana-mana tadi langsung pakai Maps. Lalu ketika kita mau sholat langsung ada aplikasinya. Di situ langsung bisa ada jadwal sholatnya. Di situ ada kompasnya. Di situ disediakan lengkap sama baca Qur'annya dan segala macam. Semua itu dimanjakan karena teknologi sekarang berkembangnya sangat pesat sekali dalam kehidupan manusia, teman-teman sekalian. Nah, kalau kita bahas tentang teknologi atau kita bahas tentang segala sesuatu, sebenarnya ya memang inilah perkembangan yang namanya perkembangan teknologi, dan Islam itu senantiasa pasti akan terpengaruh. Bukan Islam yang terpengaruh, tapi Muslim itu pasti akan terpengaruh. Dan pertanyaan bahwasanya ada pertentangan antara teknologi dengan agama ini juga bukan hanya pembahasan pada hari-hari ini aja, tapi juga pembahasan ini sudah dari zaman dulu. Ketika orang-orang barat misalnya mereka merasa bahwa agama mereka itu menghambat teknologi, agama mereka itu menghambat kemajuan, bahkan mereka katakan the age of faith itu adalah the dark age, bahwasanya masa-masa keimanan itu adalah masa-masa kegelapan. Kenapa? Karena agama seolah-olah menghalangi orang-orang untuk mengetahui tentang sains, mengetahui tentang teknologi. Maka ada dikotomisasi, ada sebuah pertentangan antara agama dengan sains, dengan teknologi. Seolah-olah dari zaman dulu orang-orang berkata, kalau kamu mau full kepada sains, kalau kamu mau untuk mengambil sebanyak-banyaknya manfaat daripada sains, kamu nggak bisa bicara tentang agama. Sebaliknya, kalau kamu mau bicara tentang agama, maka stop bicara tentang sains. Karena sains dan agama itu tidak bisa dipadukan. Kenapa? Karena memang kondisi pada zaman itu ya begitu. Teman-teman perlu tahu misalnya, ketika pada zaman dulu, ketika gereja itu masih menjadi sekutu dekat dengan para landlord, dengan para tuan-tuan tanah, maka waktu itu tuan-tuan tanah itu mendapatkan legitimasi daripada gereja. Jadi tuan-tuan tanah, para penguasa ini mendapatkan legitimasi daripada gereja. Jadi yang ngasih dia dalil yaitu gereja. Misalnya gereja menyediakan satu idiom, satu hukum, adiorex aregelex. Jadi gereja mengatakan adiorex, Tuhan itu memilih raja.
aregelex. Lalu kemudian raja itu nanti akan menentukan hukum-hukumnya. Berarti hukumnya raja adalah hukumnya Tuhan. Itu zaman dulu. Kenapa bisa begitu? Ya itulah kondisi masyarakat pada zaman itu, di mana gereja itu mensupport yang namanya landlord. Ketika gereja mensupport landlord, dia menyediakan legitimasi bagi landlord untuk mengatur rakyat-rakyatnya sesuka dia. Karena titah raja adalah perintah Tuhan. Titah raja adalah firman Tuhan. Maka kalau raja bilang bunuh dia, maka sebenarnya itu bukan raja, tapi Tuhan, menurut kepercayaan dan keyakinan pada saat itu. Kenapa? Karena gerejanya mensupport landlord, landlordnya nanti akan mendapatkan sebuah divine rights, sebuah hak dari langit gitu, kira-kira gitu ya. Nah, jadi ini adalah pada zaman dulu gereja mensupport landlord. Yang terjadi, masyarakat terpecah. Landlord dan gereja itu satu blok, sementara blok yang lain adalah para proletar, para kaum pekerja yang jumlahnya sangat banyak sekali, yang mereka itu kadang-kadang tidak dibayar, mereka ditolimi, mereka bisa untuk mereka tidak dihargai sebagai manusia. Dan di blok yang sama dengan para proletar dan orang-orang yang banyak kelas pekerja ini adalah kelas para cendekiawan, kelasnya para saintis, kelasnya para ahli-ahli teknologi. Makanya kita tahu ketika terjadi dua blok ini yang sangat berbeda, satu adalah kelasnya orang-orang kaya dan agamawan, satu lagi kelas saintis dan para pekerja, maka kelas ini kemudian mengakibatkan satu peristiwa namanya Renaissance, yaitu adalah pencerahan, abad revolusi, sehingga pada saat itu dipisahkanlah agama dari kehidupan. Karena orang-orang sains merasa, coba lihat loh, kalian itu ketika mengatur negara itu diatur oleh agama, dan agama itu dijadikan legitimasi bagi raja, maka kerajaan ini membuat sains tidak berkembang, membuat kehidupan kita terbelakang. Mereka sering membandingkan pada tahun 1500 Islam berada dalam puncak kejayaan, bahkan pada tahun 1000 Islam sudah mereka lihat sangat berjaya sekali, sementara pada tahun 1200-1300 mereka baru kemudian masuk kepada ketika tahun 800-an mereka masih berada dalam abad ke-8, sampai tahun 1000 mereka masih berada dalam abad ke-8, sampai 1300 juga masih berada dalam abad ke-8. Setelah mereka kemudian melakukan revolusi ini, maka mereka yakin dulu di barat. Saya pengen cerita sejarahnya supaya teman-teman tahu bahwa pertentangan antara sains dan agama itu sudah dari dulu, dan itu bermulanya bukan di Islam, tapi bermulanya di negeri-negeri barat. Maka orang-orang barat pada saat itu sampai pada satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kita tidak boleh pakai agama dalam kehidupan kita. Karena kalau kita pakai agama, maka kita pasti akan mengalami kemunduran, mengalami stagnasi daripada teknologi, daripada sains, daripada kehidupan yang lebih baik. Maka mereka bilang, sudah, agama biarin aja untuk urusan agama, jangan bawa-bawa dalam kehidupan. Efeknya apa? Efeknya orang-orang bilang, urusan agama aja. Udah, kalau ngomong agama jangan di dalam politik, kalau ngomong agama jangan di dalam ekonomi, kalau ngomong agama jangan campurkan dengan budaya, agama aja. Nah, ini hasil daripada Renaissance yang terjadi di barat, karena mereka melihat agama ini adalah sumber problematika dalam kehidupan mereka, yang akhirnya kehidupan mereka itu menjadi tidak baik, menjadi tidak maju, menjadi tidak sejahtera, menjadi tidak bisa untuk menjadi lebih nyaman hidup mereka gara-gara agama. Itu tadi sedikit penjelasannya. Nah, berarti diskusi antara teknologi dan juga agama yang menjadi seolah-olah kontra, seolah menjadi versus, itu bukan dimulai dari Islam, bukan dimulai dari dunia Islam, tapi justru terjadi di dunia barat. Bagaimana dengan di dunia Islam? Sebaliknya, orang-orang Muslim yang berasal dari Jaziratul Arab, yang dulunya bahkan sebelum Islam mereka tidak tahu teknologi, bahkan sebelum Islam mereka tidak terbuka, bahkan sebelum Islam mereka termasuk yang paling primitif, maka ketika Islam itu datang mewarnai mereka, mengatur pola pikir mereka, menjadikan mereka pribadi-pribadi yang unik dengan jiwa-jiwa yang tetap taat kepada Allah, maka disitulah terbuka seluruh dunia dan Islam menjadi pionir daripada penemuan-penemuan apapun yang ada di dunia, melanjutkan pada saat itu peradaban Yunani yang memang sudah flourish, yang memang sudah berkelimpahan dengan ilmu dan pengetahuan. Maka orang-orang Muslim misalnya mereka sangat advance dalam urusan astronomi. Mereka menamakan hampir setengah, kalau nggak bisa dikatakan 3/4 bintang-bintang yang ada di langit dengan nama-nama bahasa Arab.
Misalnya dengan huruf-huruf al-karnar gitu kan ya, apalagi al apa, cek aja 3/4, kalau enggak setengah, kalau enggak 3/4. Lalu kemudian penemuan-penemuan itu semuanya orang-orang muslim. Ada Ibnu Al-Haytham yang di sana dikenal dengan nama Al-Hazen ya. Lalu kemudian ada Geber yang kemudian adalah Jabir Ibnu Hayyan dalam urusan kimia. Lalu kemudian ada Ibnu Firnas gitu kan ya, yang menemukan konsep aerodinamis atau pesawat. Ada juga Al-Jazari Cezari yang kemudian menemukan robotik dan hal-hal yang lain. Ada misalnya ya banyak ya, semuanya itu adalah orang-orang muslim yang kemudian mereka mewarnai dunia dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang mereka dedikasikan hidup mereka, karena Islam secara langsung itu menyuruh manusia untuk bisa lebih baik dalam kehidupan mereka dengan cara menemukan teknologi-teknologi, atau mereka diberikan porsi untuk bisa serius dalam urusan sains. Jadi ini beda urusan. Di dalam Islam ada justru orang-orang ini mau untuk terjun kepada sains, menerjemahkan buku-buku sebelumnya, membuat karya-karya peradaban yang lebih tinggi dan memudahkan kepada manusia. Ini adalah beda antara timur dan barat pada saat itu. Timur diwakili oleh Islam dan barat diwakili oleh pada saat itu negeri-negeri Eropa. Nah, maka ini semua berubah ketika terjadi Renaissance. Ketika terjadi Renaissance, barat kembali lagi untuk fokus pada sains. Dan mereka sudah tidak peduli, bahkan meninggalkan agama. Mereka kemudian mengatakan agama tidak penting dalam kehidupan kita. Agama tidak lagi ada urusan dalam kehidupan kita. Agama ini hanyalah menghambat orang-orang untuk maju, orang-orang untuk bisa jadi lebih baik dalam kehidupan mereka. Maka mereka meninggalkan agama dengan satu keyakinan atau satu ideologi yang dinamakan dengan sekularisme, memisahkan antara agama dengan kehidupan. Nah, setelah mereka memisahkan agama dan kehidupan, fokus untuk mengejar dunia, mereka mendapatkan segala-galanya. Terjadi kemudian James Watt yang melakukan revolusi industri, lalu kemudian penemuan-penemuan besar itu diambil dan itu terjadi di barat. Di sisi yang lain, kita lihat orang-orang muslim justru hancur. Kenapa? Karena mereka ketika melihat barat, mereka melihat Eropa, mereka merasa bahwasanya mereka harus mengikuti orang-orang Eropa. Dan akhirnya mereka merasa bahwa mereka harus mencontoh dan mengcopy paste orang-orang Eropa. Maka apa yang orang Eropa lakukan, mereka lakukan. Apa yang orang-orang Eropa buat, mereka juga buat, termasuk meninggalkan agama. Nah, orang-orang barat meninggalkan agama, orang-orang barat meninggalkan agama, mereka bangkit, dan kita meninggalkan agama, kita jadi hancur. Maka orang-orang muslim menjadi inferior. Mereka tidak bisa bersaing dengan orang-orang barat, dengan orang-orang Eropa. Mereka menjadi orang-orang yang tertinggal, terbelakang dalam urusan sains. Dan akhirnya ini diperparah dengan orang-orang muslim akhirnya tidak bisa membedakan lagi mana yang boleh diambil dari barat dan mana yang tidak boleh diambil dari barat. Sebagian kaum muslimin berkata, kalau misalnya sesuatu itu bukan agama, nggak apa-apa lah kita ambil semua. Pokoknya dari barat kalau bukan agama ambil aja, nggak apa-apa. Semuanya aja kita ambil. Tidak kemudian pakai saringan, tidak kemudian pakai filter, semuanya diambil. Nah, ini ada sebagian orang muslim. Sebagian muslim lagi bilang, gak usah, pokoknya semua dari barat tuh haram, semua dari barat tuh nggak boleh. Pokoknya produk barat tuh semuanya tidak boleh kita ambil. Semua produk kafir itu tidak boleh kita ambil. Akhirnya mereka sama sekali tidak mau mengambil produk-produk ataupun segala sesuatu yang ditemukan oleh orang-orang barat. Akhirnya menjadi semakin hancur, semakin parah sampai dengan hari ini. Maka teman-teman, sampai dengan hari ini teman-teman masih banyak sekali orang-orang muslim yang bertanya-tanya, kamu muslim katanya, kok kamu makan produknya Amerika? Atau kamu pakai HP yang jelas-jelas produknya Amerika? Atau kamu pakai HP yang produknya Cina misalnya, dan segala macam. Nah, itu banyak yang nanya begitu, karena mereka nggak ngerti lagi mana yang boleh diambil dan mana yang tidak boleh diambil.